Assalamualaikum teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Baik? Nah, kalian tahu gak sih teman-teman, sejarah perjalanan peradaban Islam itu di masa Bani Abbasiyah? Ada yang tahu? Oke. Perjalanan peradaban Islam masa Abbasiyah sudah menjadi hukum alam teman-teman, bahwa berdirinya suatu dinasti atau kerajaan pasti akan mengalami beberapa fase. Yang pertama, fase perkembangan. Kedua, fase pembentukan. Ketiga, fase pembinaan. Keempat, fase kejayaan. Dan yang kelima, kemunduran. Dan yang keenam, kehancuran. Hal ini sudah tidak diragukan lagi bahwa ini termasuk teori yang konkret bagi perjalanan setiap sejarah bangsa. Dinasti Bani Abbasiyah ini didirikan secara revolusioner dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah pada pertempuran Zab yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Kekuasaan Daulah Abbasiyah ini berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, sejak tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Sejak saat itulah teman-teman, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Parsi sampai ke Cina. Kondisi ini mengantarkan terjadinya interaksi intensif antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dan interaksi ini juga memungkinkan proses asimilasi budaya dan peradaban setiap daerah. Nyanyian dan musik menjadi tren style kehidupan bangsawan dan pemuka istana era Abbasiyah. Lingkungan istana berubah dan dipengaruhi oleh nuansa borjuis, mulai dari pakaian, makanan, dan hadirnya pelayan-pelayan wanita. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan rasa persamaan. Pembagian kelas dalam masyarakat Daulah Abbasiyah tidak lagi berdasarkan ras atau persukuan, melainkan berdasarkan jabatan. Masyarakat Abbasiyah ini terbagi dalam dua kelompok besar. Ada kelas khusus dan kelas umum. Kelas khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, Bani Hashim, para pembesar negara, menteri, gubernur, panglima, kaum bangsawan non Bani Hashim atau keturunan Quraisy. Sedangkan kelas umum terdiri dari para seniman, ulama, pujangga, fuqaha, saudagar, buruh, dan petani. Dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah ini teman-teman, ada 3 dinasti yang pernah memegang kekuasaan, yaitu pertama Bani Abbas, kedua Bani Buwayhi, dan Bani Saljuk, dengan khalifah sebanyak 37 orang. Nah teman-teman, pada masa ini juga dinasti Bani Abbasiyah tercapainya peradaban yang gilang gemilang, dan ini juga merupakan puncak kejayaan negara Islam. Puncak popularitas Daulah Abbasiyah berada pada zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid dan putranya Al-Makmum. Namun demikian teman-teman, Daulah Abbasiyah ini juga mengalami kemunduran dan kehancuran di saat penyerangan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Mereka tidak saja menghancurkan kota Baghdad, akan tetapi mereka menghancurkan juga peradaban Islam yang telah maju dengan pesatnya.
Dengan begitu apa yang terjadi? Berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah tersebut. Oke teman-teman semuanya, agar kita itu lebih mudah memahami tentang sejarah perjalanan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah ini, saya akan membagi menjadi 5 periode yang cukup lama tentunya, yaitu dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Periode yang pertama berlangsung dari tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi. Ini disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Periode yang kedua berlangsung dari tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Disebut masa pengaruh Turki pertama. Periode yang ketiga berlangsung dari tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Disebut masa pengaruh Persia kedua. Periode yang keempat teman-teman berlangsung dari tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Ini merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki kedua. Dan periode yang terakhir, periode yang kelima berlangsung dari tahun 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Ini merupakan masa berdekati kemunduran dan jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol. Nah teman-teman, itulah akhir cerita kita tentang sejarah perjalanan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Saya Al-Fajri, NIM 2110101040, kelas MBS 21 EHP, pamit undur diri. Salam anak sejarah peradaban Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.